Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Padli. Pada kali ini saya akan memaparkan learning point terkait modul-modul fungsional guna pemenuhan tugas PLDP 3 Business Support Angkatan 12. Filosofi HCM adalah paradigma pengelolaan sumber daya manusia yang semula hanya berfokus pada business impact atau outside in dan menjadi berfokus pada outcome, kapabilitas sumber daya manusia, budaya, dan organisasi di dalam bisnis. David Ulrich menyatakan bahwa dalam prinsip dasar Human Capital, HC, idealnya nilai bagi organisasi terkait apa yang dihasilkan, result, bukan sekedar apa yang dikerjakan, input, yang dikenal sebagai Ulrich S4 Role Model. Selanjutnya terkait Ulrich S4 Role Model. Pertama yaitu as a strategic or business partner. Peranan HC sebagai mitra strategis, bisnis yang menghubungkan antara strategi, kebijakan bisnis dan strategi, kebijakan pengelolaan SDM untuk memahami proses bisnis, faktor penggerak dan permasalahannya. Kedua yaitu as change agent, di mana HC sebagai agen perubahan yang dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan mengelola perubahan melalui transformasi dan beradaptasi dengan kondisi bisnis yang terus berubah dan berjalan sesuai kebutuhan organisasi. Ketiga yaitu as administration expert, di mana tuntutan peranan HC sebagai ahli dalam mengelola administrasi dan infrastruktur terkait SDM seperti rekrutmen, seleksi, pengembangan, peningkatan kinerja dan sistem remunerasi dengan biaya seefisien mungkin bagi organisasi. Keempat yaitu as employee champion, di mana HC berperan sebagai penggerak dalam mempersiapkan karyawan agar mampu memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan bisnis untuk memperoleh barang atau jasa yang melalui beberapa tahapan proses di mana berkaitan dengan supply chain management atau dikenal manajemen rantai pasok. SCM digambarkan dalam siklus manajemen plan, source, make, dan deliver. Komponen supply chain management. Pertama upstream supply chain, yaitu aktivitas dari perusahaan manufaktur dengan para penyalurannya baik manufaktur, assembler, dan koneksi pada penyalur ialah penyalur second tier. Kedua internal supply chain yaitu, aktivitas dari perusahaan di mana terdapat proses masuknya barang dari penyalur ke gudang yang akan diproses menjadi output perusahaan tersebut. Ketiga downstream supply chain yaitu aktivitas dari perusahaan di mana melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Selanjutnya terkait kesekretariatan. Fungsinya yaitu membantu meringankan tugas-tugas pimpinan dan juga sebagai alat pelaksana pusat ketatausahaan. Mengadakan pencatatan dari semua kegiatan manajemen, sebagai pusat dokumentasi dan menangani informasi untuk pimpinan. Sebagai alat komunikasi organisasi atau perusahaan menjadi jembatan penghubung. Adapun tujuannya yaitu menjamin kelancaran dan bertanggung jawab atas kegiatan organisasi, perusahaan serta menyalurkan pengetahuan yang dimiliki. Sebagai acuan utama untuk membicarakan permasalahan terhadap pimpinan dalam meningkatkan tugas dan fungsi organisasi atau perusahaan. Membantu kelancaran kegiatan pimpinan terutama dalam kegiatan administrasi. Selanjutnya terkait corporate social responsibility atau yang dikenal saat ini yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR atau TJSL merupakan tindakan dari perusahaan sebagai wujud tanggung jawab terhadap masalah sosial maupun lingkungan di sekitar perusahaan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 merupakan segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. SMK 3 diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Perundangan Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 dan Permenaker Nomor Mei 1996 tentang Sistem Manajemen K3 atau SMK 3. Adapun cakupan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3. Pertama yaitu keselamatan, dilakukan pengendalian bahaya sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja. Kedua yaitu kesehatan, melindungi pekerja dari penyakit akibat kerja. Ketiga lingkungan, menjaga agar proses produksi tidak menyebabkan perubahan keadaan lingkungan melalui pengelolaan limbah.
Keempat, keadaan darurat yaitu tindakan untuk menyelamatkan aset karena adanya kejadian yang tidak terduga. Corporate Law merupakan bagian penting untuk diketahui dalam bekerja di suatu perusahaan. Corporate Law mencakup pada aspek hukum komersial, korporasi dan keuangan guna mengakomodasi kepentingan perusahaan. Sehingga dengan Corporate Law dapat meminimalisir terjadinya risiko hukum. Selanjutnya terkait era perkembangan teknologi. Ada 4 era dalam perkembangan teknologi. Yang pertama yaitu era komputerisasi yang terjadi pada 1960-an di mana dikenal dengan pengenalan mini komputer. Yang kedua yaitu era teknologi informasi yang terjadi pada 1970-an di mana pengenalan personal komputer pengganti mini komputer. Yang ketiga yaitu era sistem informasi dikenal pada penekanan sistem informasi di mana komponennya adalah komputer dan teknologi informasi. Yang keempat yaitu era globalisasi informasi di mana perkembangan pesat atas internet sebagai teknologi informasi. Sistem informasi manajemen merupakan sistem integrasi untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi dengan menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan, dan database. Sekian pemaparan terkait learning point pada modul-modul fungsional. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.